Haleluya, puji syukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang terbaik untuk kita semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai problematika seputar pernikahan bagian yang ketiga untuk melengkapi bagian pertama dan bagian yang kedua. Kita akan masuk kepada problem yang pertama dari bagian yang ketiga ini, yaitu problematika orang ketiga. Kehadiran orang ketiga sangat mungkin terjadi oleh berbagai sebab. Orang ketiga yang dimaksud adalah yang sudah lama dikenal, bahkan jauh sebelum menikah, ataupun orang yang baru dikenal yang memiliki moral dan perbuatan yang tidak baik. Orang ketiga yang dimaksud dapat berupa seorang wanita yang bermaksud untuk merebut sang suami, atau pria untuk merebut sang istri. Keadaan ini dapat membahayakan dan menghancurkan bahtera rumah tangga. Saudara, kehadiran orang ketiga seringkali kurang disadari oleh pasangan yang telah menikah. Dengan dalih mantan teman, relasi kerja, koneksi kerja, dan lain sebagainya, kehadiran orang ketiga sudah nyata, bahkan sudah masuk lebih dalam di tengah-tengah rumah tangga. Kita akan melihat pandangan dan petunjuk Alkitab. Sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, bahwa salah satu prinsip dasar pernikahan adalah kekudusan dan kesetiaan. Maka kehadiran orang ketiga yang berpotensi menghancurkan pernikahan harus dihindari dan ditolak dengan tegas. Sebab tidak hanya mengakibatkan kehancuran rumah tangga, namun membuat orang jatuh dalam dosa perzinahan, serta gagal dalam komitmen kesetiaan. Oleh karena itu diperlukan keberanian dan ketegasan untuk menghindari atau menolak hal tersebut. Tingkat kesadaran penuh dan komitmen yang tinggi terhadap janji nikah serta tidak memberi celah kepada iblis harus dimiliki agar dapat menolak hal tersebut. Selain itu, kualitas hubungan suami istri harus tetap terbaik dalam keadaan apapun, sebab biasanya kehadiran orang ketiga akan mendapat pintu masuk apabila seseorang sedang lengah dan sering memberi kesempatan untuk menjalin komunikasi. Bahkan orang ketiga mudah masuk ketika hubungan suami istri sedang dalam keadaan yang tidak harmonis. Saudara, kita akan berpindah kepada problem berikutnya, yaitu problematika harta waris. Persoalan ini sering kali muncul setelah anak-anak dewasa. Sebagai orang tua yang memiliki harta waris, tentu akan meninggalkan kepada anak-anak. Beberapa orang tua memiliki kecenderungan tidak bersikap adil dalam membagi, sehingga menimbulkan konflik. Sebagian keluarga masih menganggap tabu mengenai pembagian waris pada saat orang tua masih hidup. Hal ini dapat berpotensi mengakibatkan perselisihan dalam keluarga, yaitu antar saudara kandung pasca orang tua meninggal. Kita akan melihat petunjuk Alkitab. Pada prinsipnya, harta orang tua secara otomatis akan diwariskan kepada anak, dan anak secara otomatis pula adalah ahli waris. Oleh karenanya, pihak orang tua, khususnya yang memiliki lebih dari satu anak, perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, persiapan pembagian ketika masih hidup. Yang kedua, besarnya pembagian dilakukan dengan adil berdasarkan pertimbangan yang tepat, serta mempertimbangkan adat istiadat yang berlaku. Di beberapa daerah misalnya, mempertimbangkan anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar daripada anak perempuan, karena anak laki-laki yang akan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak, sedangkan anak perempuan memperoleh bagian yang lebih sedikit karena akan mengikuti suaminya. Lalu kemudian, upaya berikutnya yang harus dilakukan oleh orang tua adalah membuat bukti otentik dalam bentuk surat wasiat atau pernyataan yang disertai dengan saksi-saksi
dan juga upaya resmi lainnya untuk mencegah konflik terjadi di kemudian hari. Kita masuk kepada problematika berikutnya, yaitu problematika anak. Ada banyak problematika dalam keluarga yang berhubungan dengan anak. Pada kesempatan ini akan dibicarakan satu persoalan terkait anak, yaitu persoalan karakter atau watak yang buruk yang muncul dalam diri anak. Antara lain, malas, suka membantah dan memberontak, sulit untuk mandiri, dan juga contoh-contoh lain yang saudara bisa temukan dalam diri anak. Persoalan karakter buruk ini dapat terjadi karena lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar yang membentuknya. Keluarga tidak mengajarkan karakter baik, bahkan meneladankan karakter buruk. Di lingkungan masyarakat, ada sebagian orang yang memiliki karakter buruk dan mempengaruhi anak ketika sering berinteraksi dengan oknum masyarakat tersebut. Kita akan melihat petunjuk Alkitab. Penerima perintah secara langsung untuk melakukan pendidikan atau sebagai subjek pendidikan dalam keluarga adalah orang tua, sedangkan objek dalam pendidikan keluarga adalah anak. Berdasarkan Efesus 6 ayat 4 bagian B, ini adalah perintah langsung yang sangat jelas kepada orang tua untuk mendidik anak-anak. Adapun metode dalam mendidik anak, kita bisa perhatikan dalam ayat tersebut. Berdasarkan terjemahan NIV dipakai kata training and instruction of the Lord. Dan dalam bahasa Yunani dipakai istilah paideia kai notesia kuriou, yaitu melatih, membiasakan, atau mendidik dengan disiplin dan memberi arahan dalam bentuk perintah atau nasihat lesan. Pembatasan dan pengawasan pergaulan juga perlu dilakukan oleh orang tua, sebab kebiasaan buruk dapat merubah kebiasaan yang baik. Semuanya dilakukan berdasarkan kepada kasih, karena maksud dan tujuan dari pendidikan adalah supaya anak-anak memiliki karakter yang positif, berhasil dalam hidupnya, dan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian 3 problematika yang dapat saya sampaikan di bagian yang ketiga ini, melengkapi bagian pertama dan bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah problematika dalam keluarga dapat dicegah ataupun juga dapat diatasi. Sampai jumpa kembali.